Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nusa TV dimanapun berada, saat ini kita berada di Makbaro seorang wali Allah, seorang ulama besar di Kalimantan Selatan, yaitu Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saat ini kita bersama dengan pengurus Makbaro beliau. Kita akan dialog sedikit. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin tahu seperti apa sejarah hidup dari Syekh Muhammad Arsyad, mulai sejak masih kecil sampai beliau konon belajar sampai ke Makkah. Baik, terima kasih atas kunjungannya Nusa TV ya. Nusa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun Syekh Muhammad Arsyad Ibni Abdullah Al-Banjari, beliau terlahir di negeri Banjar, yaitu tepatnya di Desa Lugabang. Beliau dilahirkan di sini, tapi orang tuanya dari daerah Timur Tengah juga. Adapun Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari masanya itu di era tahun 17-18an miladiah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terlahir dari pasangan Syekh Abdullah dan Aminah nama ibunya. Beliau masa kecilnya ya sama dengan orang-orang biasa juga lah masa kecilnya. Namun yang namanya beliau ini udah dicatat min auliyaillah, mungkin ada beberapa kelebihan di masa kecil beliau, yaitu di masa kecil beliau itu di zaman Sultan Tamjidillah bin Tahlilullah, yaitu Sultan Kerajaan Banjar di zaman itu. Jadi kelebihan beliau, karomah beliau di masa kecil itu apabila tidur selalu terangkat dari tanah. Jadi akhirnya kelebihan beliau itu diketahui oleh guru-guru agama di zaman itu, akhirnya diketahui oleh kerajaan kesultanan, maka beliau diambillah oleh kesultanan untuk dididik tentang agama di zaman itu. Mungkin kurang lebih umur beliau 7-8 tahun lah di masa itu. Nama beliau, nama kecilnya sebenarnya dengan nama lahirnya Muhammad Ja'far. Cuman beliau sudah beranjak dewasa lebih senang biar kesannya jadi orang Banjar, beliau dikasih nama dengan Muhammad Arsyad. Jadi akhirnya beliau beranjak diambillah oleh Kesultanan Banjar, dipungut dan dididik tentang agama di Kesultanan sampai akhirnya beliau menikah di Kesultanan. Mungkin beliau begitu menguasainya tentang ilmu agama, akhirnya dapat perintah untuk menuntut ilmu ke Tanah Suci Mekah. Kurang lebih beliau menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah itu kurang lebih 35 tahun. Dan semasa beliau di Mekah itu banyak beliau menuntut dengan guru-guru yang hebat-hebat lah di zamannya. Di antaranya guru beliau yaitu Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Seman Al-Madani. Itu di antara guru mursyid beliau. Ada juga guru beliau lagi Syekh Sulaiman Al-Kurdi, banyaklah di antara yang lain-lainnya lagi. Kurang lebih 35 tahun beliau menuntut ilmu di Mekah, maka beliau akhirnya dapat perintah oleh gurunya yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, cukup sudah. Karena yang di mana-mana di zaman itu rujukan ilmu semua ke Syekh Seman. Akhirnya Syekh Seman perintah cukup sudah, balik ke daerah yaitu Jawi di zaman itu. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yaitu masyhurnya Datuk Kelampayan lah. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kelampayan ini kurang lebih 35 tahun, maka beliau baliklah ke negeri Jawi. Tapi sebelum beliau ke negeri Banjar ini, beliau keliling dulu di Nusantara. Sempat di Aceh, sempat di Riau, Penyengat jadi mufti beliau, dan pada akhirnya sempat di Batavia juga. Banyaklah jejak-jejak perjalanan beliau meninggalkan karomahnya di masa hidupnya lah.
sampai pada akhirnya beliau ke kampung halamannya, yaitu di sini, yaitu negeri Banjar lah di zaman itu. Jadi setelah beliau pulang kembali ke kampung halaman, apa yang dilakukan beliau dalam dakwah kepada masyarakat, sistem dakwahnya seperti apa, dan bagaimana cara beliau mengayomi masyarakat Banjar waktu itu? Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu Datuk Kelampayan, sesampainya beliau di negeri Banjar ini, maka beliau diberi oleh Kesultanan Banjar, yaitu suatu kawasan. Di zaman itu kan masih di sini ini masih suasana hutan. Nah, jadi diberilah suatu kawasan oleh Kesultanan Banjar. Akhirnya beliau mendirikanlah perkampungan di pinggir Sungai Martapura yang diberi nama kampungnya itu Desa Dalam Pagar sekarang. Jadi yang memberi nama kampung asal itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan nama Dalam Pagar. Jadi di Desa Dalam Pagar itulah beliau berawal mendirikan suatu majelis pendidikan ilmu dan sebagainya lah di zaman itu. Jadi akhirnya di Dalam Pagar itulah, di Desa Dalam Pagar itulah rujukan untuk menuntut ilmu di zaman itu, zaman kolonial masih. Kemudian adakah peninggalan buah karya berupa kitab atau apa dari beliau di dalam mendidik santri-santri waktu itu? Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini beliau memang banyak karangannya, cuman yang diantara karangannya yang sampai sekarang dipelajari yaitu Sabilal Muhtadin, ya, diberi nama kitab Sabilal Muhtadin, terus Tuhfatur Rogibin, Laqtatul Ajlan, Kitabun Nikah, dan ada 15 lah karangan kitab-kitab buah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan yang sampai sekarang ini dibaca, bahkan di negeri tetangga pun dipelajari itu, yaitu tentang fikih kitab Sabilal Muhtadin litafaqquh fi amridin. Masya Allah, luar biasa beliau. Jadi kemudian adakah nasihat-nasihat beliau yang bisa kita ambil manfaatnya oleh kita semua, terutama oleh para generasi muda? Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kelampayan, kebetulan ini wawancara lagi di makom beliau kita. Jadi beliau ini selalu berwasiat kepada anak cucu atau muslimin muslimat lah, yang generasi yang sampai sekarang ini, beliau di antara wasiat pesan beliau yang diutamakan yaitu menuntut ilmu agama. Nah, jadi jangan sampai tidak menuntut ilmu agama, karena itu yang menjadi pesan beliau kepada anak cucu juriatnya dan pada muslimin muslimat umumnya. Terima kasih Kiai. Masya Allah, ini luar biasa para pemirsa sekalian, karena kita kenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar, bukan hanya milik orang Banjar, bukan hanya milik orang Kalimantan Selatan, tapi menjadi milik Indonesia, bahkan menjadi milik dunia Islam secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita semua mendapat aliran barokah beliau, menjadi orang-orang selamat, ahli agama, ahli ibadah, dan kelak bersama beliau di dalam surga Allah. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.